Cara lebih kepada dampaknya dari sisi ekonomi terlebih dahulu. Sejak munculnya konflik ataupun perang antara Iran dan Israel ini, harga minyak dunia sehari atau 2 hari kemudian langsung melonjak begitu ya. Apa kira-kira dampaknya bagi Indonesia, Mas? Iya, jadi pertama kalau kita melihat lalu lintas di Selat Hormuz yang memang paling terdampak ya dari peristiwa Iran versus Israel ini, secara empiris memang ini mencoba ada dampaknya terkait dengan harga minyak dunia ya. Jadi di situ setiap hari lalu lalang antara 18 sampai 20 juta barrel dan itu setara dengan 20% dari total konsumsi minyak dunia dan itu artinya sangat signifikan. Dan untungnya dalam beberapa hari terakhir ya, di tengah adanya gegap gempita antara Iran dan Israel, cuma ada slight dip, cuma ada penurunan sedikit saja ya, less than 5%. Jadi tidak sangat signifikan. Tetapi itu tentu sudah menimbulkan kekhawatiran sebagaimana yang kita lihat di angka West Texas Intermediate sekarang sudah 73 US dollar per barrel ya, dibandingkan dengan posisinya sepekan atau 2 pekan yang lalu yang 64 US dollar per barrel. Jadi sudah hampir 10 US dollar per barrel. Akan tapi kalau kami dari pemerintah membandingkannya dengan asumsi makro ya di tahun 2025 ini, untuk harga minyak dunia kita patok di 82 US dollar per barrel. Jadi kurang lebih masih 10 US dollar per barrel ya gapnya ya dengan harga minyak yang acuan kami. Tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat dari pergerakannya selama sepekan terakhir, ini tentunya butuh rencana mitigasi ya, karena kedepannya bisa jadi untuk worst case scenario. Jadi menurut hitungan kami kalau memang ini konfliknya meluas sampai dan panjang ya sampai lebih dari 2 minggu, itu bisa dalam beberapa shock analysis kita melihat ada possibility itu untuk hitting lebih dari 90 US dollar per barrel dan thresholdnya tentunya menjadi yang paling worst adalah 100 US dollar per barrel itu kalau terjadi di sana lebih dari 1 bulan. Meskipun kalau kita bandingkan juga dengan rentetan time series dari konflik ini, itu sebenarnya kalau kita bandingkan juga dengan tahun lalu, itu tidak lebih dari 2 minggu. Mudah-mudahan ada aspek deeskalasi di sini, karena biar bagaimanapun ini dalam konteks geopolitik, kita melihatnya dalam konteks Mexican standoff ya, yang mana pada akhirnya pasti akan ada equilibrium di tengah titik konsolidasi, di mana kita juga melihat Amerika Serikat juga sudah melakukan intervensi-intervensi. Tetapi tetap saja, worst case scenario itu merupakan bagian dari assessment kami, karena setiap adanya kenaikan 1 US dollar per barrel dari acuan makro kami yang 82 US dollar per barrel, itu bisa meningkatkan risiko fiskal antara 3 sampai 5 triliun rupiah. Nah, ini penting ya, kenapa? Karena pemerintah ingin menjaga supaya level inflasi itu berada di sesuai dengan ekspektasi atau acuan kami di tahun ini yang maksimum 2,5% year on year. Nah, untungnya sampai sekarang kami masih melihat bahwa angka inflation rate masih terjaga 1,6% year on year, data terbaru, meskipun tentunya rencana-rencana mitigasi ke depan masih akan tetap terbuka opsi-opsinya. Sebelum kita bicara soal ini, masih cukup aman dengan kondisi di Selat Hormuz yang mulai ditutup oleh Iran dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya Selat Hormuz itu belum ditutup ya, masih ada lalu lintas di sana ya. Jadi kalaupun ada aktivitas penurunan less than 5% lah. Jadi belum terlalu signifikan, meskipun itu sudah menimbulkan kekhawatiran global ya. Tapi kita juga akan melihat ada worst possible outcome, dan rencana-rencana untuk penutupan selat itu masih ada dalam skenario Iran juga ya, untuk kemudian menjadi perhatian kita semua. Dan dari assessment kami, worst case scenario yang mana berdasarkan beberapa perhitungan empiris itu tadi bisa mencapai 100 US dollar per barrel, dan itu sebenarnya sudah masuk dalam wilayah perhitungan kami juga. Dan sebenarnya kalau Mbak Herlina ya, kalau kita lihat bagaimana APBN itu didesain ya sebagai bentuk mitigasi juga terhadap peristiwa-peristiwa global. Bagaimana kita melihat di kuartal kedua di tahun ini sudah ada mulai bulan Juni ya, sudah ada paket stimulus 24,4 triliun yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kemudian menjadi buffer bagi tarif Trump. Tetapi yang ternyata ada berikutnya ya itu akan menjadi asesmen kami yang lebih lanjut. Tapi yang jelas dalam konteks ketahanan pangan kita sudah relatif lebih aman. Bagaimana angka inflasi kita juga relatif terjaga di 1,6% year on year, dan bahkan kalau kita lihat performa dari kuartal 1
sektor agriculture itu tumbuh 10,53%, dan itu yang merupakan salah satu yang paling tinggi. Dan bahkan kita sudah melihat bahwa produksi dan juga kapasitas ya dari sisi padi dan kemudian menjadi beras itu di gudang sudah ada 4 juta ton, dan itu yang terbesar sepanjang sejarah. Dan bahkan kita sudah bisa ekspor, dan setidak-tidaknya kalau kita lihat dari sisi ketahanan pangan di jangka menengah itu kita sudah relatif oke, sehingga tidak akan sangat terganggu oleh peristiwa global ini. Nah, untuk minyak memang kita masih memiliki atau ditutup sepenuhnya, begitu Mbak Herlina. Jadi kalau kita bicara soal ketahanan pangan saat ini Indonesia terbilang masih cukup aman. Apabila nanti misalnya jalur distribusi antar negara ini memburuk dengan adanya konflik ini, begitu ya? Betul. Dan kalau kita melihat juga kan sebenarnya jalur distribusi pangan itu bukan berada di daerah konflik ya. Kita memiliki jalur lain yang sebenarnya lebih tradisional ya. Dan sementara ini kita juga melihat bahwa dalam sisi kapasitas produksi kita juga masih memadai. Tapi memang tapi kalau kalau misalnya ada kemudian yang mengatakan bahwa terkait dengan kebijakan ekspor kita gitu ya, apakah kita masih akan melakukan ekspor terhadap komoditas kita, misalnya tadi beras dan juga PCO ataupun minyak gitu ya, SPO sorry, apakah masih akan tetap dilakukan seiring dengan adanya eskalasi di Iran dan juga Israel ini? Ya tentunya itu selalu dievaluasi ya, bagaimana asesmen kebutuhan domestik dan juga peristiwa surplus produksi, apakah itu akan berulang kembali, itu akan selalu diasess. Tetapi yang jelas sampai sekarang itu kita masih berencana untuk kemudian melakukan ekspor ya, sampai setidaknya kita melihat bahwa kebutuhan domestik itu meningkat dan kita perlu melakukan mitigasi lebih lanjut dan melakukan moratorium ekspor. Tapi sampai titik ini belum. Baik, tentu harus ada langkah antisipasi ataupun mitigasi akan dilakukan pemerintah, terutama dengan kenaikan harga minyak dunia ini. Apakah kemudian nanti akan berpengaruh terhadap subsidi BBM dan juga apakah ada pengaruh terhadap penyesuaian harga BBM? Iya, Mbak Irina, betul sekali. Jadi dari beberapa asesmen memang kemungkinan terburuk yang menjadi $100 per barrel itu ya, biar bagaimanapun kita kan harus siap untuk segala kemungkinan terburuk ya, si vis pacem para belum. Jadi kalau mau damai harus siap perang. Kalau misalnya mau damai, kita juga harus siap dengan kemungkinan terburuk. Dan oleh karenanya itu merupakan bagian dari asesmen kami. Nah, kata kuncinya adalah pertama ya, kalaupun itu terjadi, kita harus melihat bahwa subsidinya akan lebih banyak diarahkan ke orang. Ya, bagaimana data terpadu sosial ekonomi nasional itu sudah mampu untuk memandu ya pemerintah untuk kemudian mengidentifikasi siapa saja kaum-kaum rentan masyarakat yang memang butuh bantuan pemerintah. Yang berikutnya juga kepada industri ya. Industri juga butuh untuk intervensi pemerintah dalam konteks untuk menjaga supaya ongkos produksi tidak terlalu tinggi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga supaya harga-harga kebutuhan pokok komoditas lain itu tetap terjaga juga. Nah, kalau Mbak Herlina ingat di tahun 2022 ketika pada saat itu harga BBM itu disesuaikan, ada imbauan dari Presiden, waktu itu Presiden Jokowi, untuk kemudian menanam cabai di bulan Agustus. Ya. Nah, di bulan Agustus ketika cabai itu ditanam, dan di bulan September ketika harga harus disesuaikan, itu inflasinya bahkan kurang dari 5%. Kenapa? Karena ternyata ada deflasi di cabai, dan mana cabai itu merupakan salah satu komponen volatile food yang bisa berdampak ke komoditas yang lain. Dan pada saat itu kelihatannya memang intervensi dari sisi produksi itu menjadi salah satu jawaban ya atas kemungkinan mitigasi buruk akibat adanya tekanan-tekanan global. Sehingga kami juga memaknai bahwa sekarang intervensi dari sisi produksi itu menjadi sangat krusial, sehingga bisa mempertahankan level inflasi di level yang wajar ya. Jadi dalam beberapa asesmen kami, kalau intervensi itu dilakukan ya masih akan sangat aman ya inflasinya. Begitu Mbak Herlina. Oke, Mas. Mengomentari tadi disampaikan Mas Nailul. Betul sekali apa yang disampaikan Mas Nailul ya. Jadi industri itu bisa ke-hit dari dua faktor. Yang pertama faktor nilai tukar, yang kedua dari faktor energi itu. Nah, oleh karenanya intervensi memang ke arah itu, bagaimana pemerintah dalam hal ini mengidentifikasi, mencoba untuk mengidentifikasi dan assessment bagaimana industri-industri memang yang kadar impornya itu tinggi, itu bisa kemudian mendapatkan fasilitas itu. Tapi ini tentunya masih dalam. Jadi sekarang pemerintah sudah memetakan ya Mas? Kira-kira industri mana aja yang industrinya sudah ada kan, tinggal kemudian di plug and play ya, kapan kemudian itu didisperse. Tapi yang jelas ini masih dalam assessment, itu bagian dari simulasi ya. Bisa jadi itu nanti akan keluar atau tidak, tapi kan tergantung nanti asesmennya berikutnya. Yang kedua adalah kalau dari sisi nilai tukar, sebenarnya kita relatif sekarang beruntung ya, karena memang ada penurunan dari indeks US dollar. Bagaimana foreign funds, foreign managers itu melihat
dan melakukan aktivitas de-risking dari US portfolio, ya, baik itu di equity market maupun di bond market. Sehingga kita lihat bagaimana equity market dan bond market di US itu relatif tidak terlalu banyak inflow-nya, tetapi masuk ke emerging markets. Kalau kita lihat bagaimana Indonesia dalam hal ini nilai tukar itu relatif tidak berubah, kemudian equity market bahkan hijau, dan bond yield untuk yang tenor 10 tahun itu masih 6,7-6,8%. Semua all indicator masih oke, tetapi tetap aja ada potensi-potensi kerawanan berikutnya yang tentu selalu bisa dimitigasi oleh pemerintah. Kalau dari konsumsi masyarakat, Mas? Konsumsi masyarakat yang selama ini kita melihat bagaimana di kuartal pertama itu pertumbuhan sektor konsumsi sebenarnya masih suboptimal, ya, cuma 4,89%. Dan oleh karena itulah yang dilakukan oleh pemerintah di kuartal kedua, mulai memantik potensi konsumsi lewat jalur pertama disposable income, ada 11,9 triliun yang dialihkan atau dimasukkan ke bansos, 18,3 juta penerima manfaat. Kemudian ada 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah untuk 17,3 juta penerima manfaat. Dan kemudian ada subsidi untuk sektor transportasi yang secara empiris, peristiwa empiris membuktikan bahwa ada interlinkages ke sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pada akhirnya itu bisa memunculkan ruang-ruang dan peluang-peluang ekonomi yang akhirnya dengan demand pull effect ini bisa juga kemudian meningkatkan aktivitas industrial. Tapi ini without Iran Israel, ya. Tentunya dengan ini harus ada assessment yang berikutnya. Oke, itu juga termasuk soal penyesuaian harga? Betul. Ada worst case itu, tapi yang jelas sampai saat ini kita masih belum melihat bahwa harga BBM harus disesuaikan dengan segera. Sesuaian terhadap subsidi, maka kan itu akan menggerus APBN. Apakah APBN kita masih cukup sanggup begitu, Mas? Iya, pertama dengan kaidah Inpres 1/2025 tentang efisiensi, itu kan melakukan realokasi anggaran, ya, dari sektor yang tidak produktif menjadi sektor yang produktif. Jadi kalau Mbak Herdina ingat, ya, di awal tahun Pak Presiden dan Bu Sri Mulyani bahkan cek sampai satuan 9, masa ada anggaran untuk ATK 44 triliun. Nah, itu kan dialihkan ke sektor-sektor produktif. Misalnya salah satunya juga ke stimulus yang dihadirkan di kuartal kedua tahun ini. Dan yang jelas pemerintah tetap untuk menjaga proses dual intervention, ya, supply side as well as demand side, ya, dalam satu waktu, di mana di demand side kita subsidi langsung ke orangnya, dan kemudian dari sisi produksi kita juga mengidentifikasi tadi seperti yang saya sampaikan. Yang jelas subsidi itu sampai sekarang belum ada pikiran untuk dikurangi, yang ada malah ditambah kalau ada potensi adanya kenaikan harga minyak dunia sampai di level 85 sampai 90 US dollar per barrel, itu baru kemudian APBN melakukan intervensi untuk kemudian menjaga supaya tidak ada penyesuaian harga tersebut, begitu, ya. Dan saya kira dan kita juga melihat bagaimana perbandingannya dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu, intervensi-intervensi seperti ini sebenarnya cukup bisa diandalkan. Dan untuk melakukan mitigasi yang ke depan, ya, kalau Mbak Herdina lihat, ya, pengumuman APBN sekarang itu secara year on year belanjanya itu kan drop 11%, ya. Pertama memang karena ada efisiensi itu yang kemudian dialokasikan untuk anggaran-anggaran yang lebih produktif. Yang kedua adalah pemerintah memang mencadangkan, ya, beberapa potensi belanja, ya, untuk kemudian hal-hal yang memang seperti ini yang unprecedented, sehingga pada akhirnya itu bisa dialihkan ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan, ya. Salah satunya kalau misalnya pun ada potensi kenaikan harga minyak dunia sampai di atas 82 US dollar per barrel, pemerintah sudah siapkan rencana cadangannya dari sisi anggaran, gitu. Baik, belum jeda bahwa saat ini juga sedang terjadi perang opini, gitu, ya, di tengah masyarakat kita terkait dengan konflik antara Iran dengan Israel. Bagaimana kantor komunikasi Presiden menyikapi hal ini, gitu? Ya, disinformasi, fitnah, dan kebencian itu selalu menjadi prioritas kita untuk terus dibenahi, dan kami selalu melihat bahwa dalam demokrasi semua orang bisa berbicara, tetapi tidak bisa disampaikan hal-hal yang sifatnya tadi disinformasi, kebencian, dan fitnah. Nah, itu yang terus kami pantau dan terus kami jaga. Baik. Nah, kami mengimbau, ya, supaya masyarakat melakukan aktivitasnya bisnis as usual, lakukan saja sebagaimana yang biasa Anda lakukan, karena belum ada yang dikhawatirkan dengan peristiwa ini. Pemerintah selalu memantau indikator-indikator makroekonomi dan seterusnya, dan masyarakat, ya, bisa melihat bahwa pemerintah nanti akan ada rencana-rencana strategis mitigasi dan seterusnya, sehingga, ya, pada akhirnya tidak perlu harus takut, tidak perlu harus khawatir, terus belanja, terus bergerak ekonomi, dan pemerintah selalu tersedia. Baik.